Angkatan Bersenjata Rusia tanggal 16 September merilis rekaman video pilot K-52 meluncurkan rudal ke sasaran yang terdeteksi. Sebagai hasil dari misi tersebut, pusat kendali AFU dan kendaraan lapis baja dimusnahkan di belakang garis depan. Helikopter pengintai dan serang K-52 menetralisir tank AFU dengan peluru kendali ke arah Donetsk Selatan. Helikopter K-52 Rusia, yang juga dikenal dengan nama Alligator, adalah helikopter serang yang dilengkapi dengan berbagai peralatan dan sistem untuk mendukung misi militer. K-52 dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara dan rudal udara ke darat. Senjata-senjata ini digunakan untuk menyerang target udara dan darat. Helikopter ini juga dilengkapi dengan radar untuk mendeteksi target udara dan darat, serta untuk navigasi. Militer Rusia tanggal 16 September merilis rekaman pasukan penerjun payung menetralkan sebuah tank Ukraina di arah Kherson dengan amunisi berkeliaran drone Zala Lancet. Tank musuh terbakar dengan sekali serangan. Zala Lancet adalah sebuah drone atau pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group yang berbasis di Rusia. Drone ini dirancang untuk berbagai aplikasi, termasuk pengawasan, pemantauan, dan tugas-tugas intelijen militer. Berikut adalah beberapa informasi umum tentang drone Zala Lancet. Zala Lancet adalah drone kecil dengan desain sayap tetap fixed wing. Ukurannya relatif kecil dan portabel. Drone ini digunakan untuk misi pengawasan, pemantauan, dan intelijen. Ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari udara, termasuk gambar, video, dan informasi sensor lainnya. Lancet dapat dioperasikan secara manual oleh operator atau dapat memiliki kemampuan terbang otonom untuk melaksanakan misi dengan sendirinya. Versi standar memiliki jangkauan maksimum 40 km dan daya tahan sekitar 40 menit. Bobotnya hanya 12 kg berkat penggunaan material plastik dan komposit pada strukturnya. Drone ini mampu melayang di udara dan menukik ke bawah pada target dengan kecepatan hingga 300 km per jam untuk mengenai bagian yang paling rentan. Drone ini diluncurkan dengan ketapel yang bisa dipasang di darat dan juga di atas kapal. Zala Aero Group telah mengembangkan dua versi drone Lancet 1 dan Lancet 3. Lancet 1 adalah versi ringan yang ditujukan untuk misi pengintaian. Sedangkan Lancet 3 adalah versi standar yang mampu membawa muatan seberat 3 kg. Belakangan dilaporkan muncul model yang lebih baik dengan hulu ledak 5 kg.
Di wilayah Donetsk, sebuah kompi sistem pesawat serang tak berawak Osber ke-92 berhasil menetralisir artileri dan peralatan penjajah menggunakan drone dengan optik malam pada peralatan musuh. BTR-80 bersama kru 3 orang dan pendaratan 7 orang dinetralkan. Brem kendaraan perbaikan dan evakuasi lapis baja hancur seketika. Total biaya peralatan yang terkena dampak adalah sekitar $2 juta kerugian musuh. Demikian keterangan video staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia mengalami kerugian signifikan di wilayah Svitlodarsk, arah Balmut Donetsk. Hari ini, sekitar pukul 12.30, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil demiliterisasi 2 kompleks rudal anti-pesawat Buk M3 di Svitlodarsk yang dicaplok sementara penjajah Rusia. Demikian keterangan video Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Kedua sistem pertahanan udara tersebut berusaha melindungi bagian terdekat dari markas brigade dan divisi lintas udara pasukan pendudukan Rusia. Asap tebal memenuhi sekitar lokasi. .30 kontak senjata terjadi antara Rusia dan Ukraina dalam 24 jam terakhir. Komandan Angkatan Darat Ukraina Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky mengkonfirmasi keberhasilan pasukan Ukraina merebut Andriivka, desa kecil nan strategis dekat Bakhmut. Andriivka berjarak 10 km dari Bakhmut. Ukraina berhasil menghalau lebih dari 10 serangan musuh di wilayah Klishchivka, wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di wilayah Severny di wilayah Donetsk. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menghalau lebih dari 10 serangan musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 2 serangan terhadap titik kendali, 12 serangan terhadap area konsentrasi personel senjata dan peralatan militer dan 5 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh.
Unit pasukan rudal merusak 3 sistem rudal anti pesawat, Buk M1, dan 5 artileri musuh. Все, занимаем тут. Я дивився, там нічого нема. Отак, наліво. І доповідайте, до якого будинку ви виходите, щоб я вас бачив. Ні. Кинув. Все, пішли. Пішли сюди. Сюди, так. Да. Ого. Блядь. Сзади нас якраз. Это уже кидал. Это тяжелое. Це дим. Залазь туди. Криєте, пацани? Оп. Бля. О! Да, ти. Це прямо перед нами впало? Це прямо перед нами? 152, напевно. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 16 September Rusia total kehilangan 271.790 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 350 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.616 tank, 8.824 kendaraan tempur lapis baja, 5.988 sistem artileri, 774 sistem peluncuran roket ganda, 521 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.738 drone, 20 kapal, 8.525 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 891 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.810 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.881 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.150 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.403 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.035 unit militer khusus. Peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Militer Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang darat Su-25SM dalam operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir.
pesawat serang darat Su-25SM milik Distrik Militer Pusat Rusia menghancurkan benteng pasukan Ukraina di arah Krasny Liman. Dengan kecepatan sekitar 800 km per jam dan pada ketinggian sangat rendah yaitu 20 meter, pilot melancarkan serangan terhadap kubu Ukraina lainnya dengan rudal udara terarah. Su-25SM adalah versi pembaruan dari pesawat serang darat Su-25 yang digunakan oleh Angkatan Udara Rusia. Berikut adalah beberapa spesifikasi utama dari Su-25SM. Mesin, Su-25SM dilengkapi dengan dua mesin turbofan Tumansky R195 yang kuat, masing-masing menghasilkan sekitar 8,800 pound dorong. Kecepatan maksimumnya mencapai sekitar Mach 0.82 atau sekitar 975 km per jam. Jangkauan, pesawat ini memiliki jangkauan sekitar 1,000 km, namun dapat ditingkatkan dengan tangki bahan bakar tambahan. Beban senjata, Su-25SM dapat membawa beragam senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, roket, dan meriam. Beban senjatanya dapat mencapai hingga 4,400 kg. Perlindungan, pesawat ini memiliki sistem proteksi terhadap senjata anti-pesawat, seperti flare dan chaff dispensers. Маневр, смотрите, атака будет сейчас. Вот, пуски. Стараемся как можно быть ближе к непосредственной работе нашей авиации, потому что визуально необходимо наблюдать и...